hari ini adalah pembuktian lebih lanjut bahwa PKS sekalipun dia adalah partai oposisi begitunya, tapi cintanya kepada umat, cintanya kepada bangsa, cintanya pada negara, kami tidak melihat ini oposisi atau tidak, kami hadir untuk melakukan istighosah, melakukan beragam hal yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Selatan PLT untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan umat. Jadi ini tidak lagi mengenal tentang oposisi tidak oposisi. Ini adalah masalah kita semuanya. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa COVID-19 ini tidak berpolitik, karenanya kita semuanya harus satu sikap ya, dan kita sebagai partai Islam mementingkan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Karenanya PKS sudah menyelenggarakan istighosah ini untuk yang kesekian kali, Pak Wali. Di Jakarta juga diselenggarakan istighosah, di tingkat DPP diselenggarakan istighosah, di Jawa Timur diselenggarakan istighosah, dan kita terus akan mengetuk pintu langit dengan beragam cara, ditambah dengan mengetuk pintu darat ya. Mengetuk pintu langit ini juga ketika kemudian PKS istighosah ya, mananya ya PKS adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan penting untuk ini juga disegarkan kembali supaya kita tidak lagi dipecah belah oleh pihak-pihak manapun untuk kemudian membuat kita menjadi terkotak-kotak. COVID-19 ini menyatu padukan kita semuanya, dan layaknya lah demikian. Seperti yang tadi diingatkan oleh Pak Wali, penting kita untuk semakin kokoh dan kuat bersama-sama menghadapi dan mengatasi masalah yang lagi-lagi tidak membeda-bedakan. Karena ya faktanya bahwa dari COVID ini kita mendapatkan bukti bagaimana ya kan kadang-kadang sebagian besar atau sebagian ada yang menyebut bahwa seolah-olah ini hanya bahkan konspirasi terhadap umat Islam yang wafat para kiai, para ulama. Seolah-olah demikian. Betul bahwa para kiai dan para ulama kita banyak yang wafat, bahkan menurut data dari Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah lebih dari 590. Belum ya data dari Muhammadiyah, belum data dari para habaib, belum data dari ulama-ulama yang membersamai PKS, belum data dari banyak sekali. Tapi lebih banyak lagi yang wafat adalah dari kalangan tenaga kerja kesehatan. Data dari IDI menyebut bahwa lebih dari 1.130 para dokter tenaga kesehatan sudah wafat gitu ya. Dan bahkan juga kemarin Ketua Perhimpunan Umat Buddha Indonesia juga wafat. Jadi ini virus ini tidak mengenal siapa, tapi dia akan menyerang semuanya, dan bahkan kalau secara global, karena virus ini datangnya semula dari luar, ya mayoritas mutlak yang meninggal adalah non-muslim gitu ya. Baik itu yang mereka yang ada di China, maupun yang ada di Eropa, yang ada di India, maupun yang ada di Amerika Utara maupun Amerika Selatan. Jadi inilah, jadi PKS tidak melihat ini sekedar sebagai permasalahan yang terkait dengan masalah para kiai, para ulama, atau masalah keumatan. Ini adalah masalah semuanya, dan Al-Quran sudah menegaskan walikulli ummatin ajal, likulli umat itu ya ada umat Islam, ada umat non-Islam, ada umat siapa saja. Umat itu bisa pribadi, bisa komunitas, ya mereka ada ajalnya. Fa'idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, sebabnya bisa beragam-ragam. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa bagi kita di PKS ini adalah sebuah permasalahan keumatan, tapi juga kemanusiaan, masalah kebangsaan, masalah kita semuanya, dan karenanya PKS tidak segan untuk kemudian hadir, baik mengetuk pintu langit dengan istighosahnya, maupun juga mengetuk pintu darat dengan beragam hal yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wali Kota kita. Nah, tadi beliau memberikan satu hal yang menurut saya penting tidak lanjuti oleh Ustadz Al-Mansur Hidayatullah dan kawan-kawan di PKS, yaitu tim pemulasaraan. Tadi kan beliau sebutkan tentang ambulan iya, kemudian juga vaksinasi juga iya, kemudian isoman juga iya, bantuan-bantuan segala macam iya. Tapi sepertinya PKS dan banyak anak muda PKS yang penting untuk bisa disiapkan membantu tim pemulasaraan, karena memang kita melihat bagaimana antrian yang luar biasa gitu ya, dan itu pasti akan menghadirkan hal yang dalam tanda kutip memerlukan bantuan-bantuan. Jadi saya berharap kalau ini bisa disiapkan, apalagi kepanduan-kepanduan kita tentu adalah merupakan khidmat lebih lanjut untuk bagaimana kemudian betul-betul PKS melayani, untuk kemudian betul-betul bisa membantu agar masalah COVID-19 ini bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan. Terakhir yang saya sampaikan dalam konteks kita di PKS, tentu
kita sangat prihatin dan sangat berduka tentu saja dengan wafatnya banyak kiai kita, banyak kiai kita, banyak anggota DPRD kita, banyak lagi yang sakit lagi, termasuk Kiai Haji Abdul Rauf Al-Hafidh ya, Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh yang masih sakit, dan banyak lagi sahabat-sahabat kita yang sakit, yang isoman. Tentu menjadi kepedulian kita untuk pertama, mudah-mudahan hikmahnya adalah justru akan semakin mengokohkan ya solidaritas dan silaturahim ukhuwah di antara kita sendiri, untuk mengokohkan saling dukung-mendukung, saling bantu-bantu di antara kita, sambil kita atau bersamaan dengan kita membantu umat, bantu bangsa dan bantu negara. Jadi jangan lupa juga saudara-saudara kita yang sakit harus juga menjadi perhatian kita. Malam hari ini kita mendoakan mereka, juga kemudian pun juga secara sosial kita juga membantu dan peduli dengan mereka. Tapi yang juga menjadi masalah dipentingkan, karena dengan sakitnya beliau-beliau, apalagi wafatnya beliau-beliau, tentu di sini ada masalah terkait dengan kesiapan kita untuk melanjutkan perjuangan ini. Karena kalau kemudian kita malah menjadi ketakutan dan kemudian tidak melanjutkan perjuangan, ya ide besar kita untuk menghadirkan Islam ya rahmatan alamin, ide untuk kemudian bersama dengan MUI, bersama dengan wali kota, bersama dengan sekeluarga bangsa melayani Indonesia, tentu tidak bisa berlanjut dengan cara yang lebih baik. Jadi karenanya menjadi sangat dipentingkan bahwa peristiwa ini hendaknya seperti yang tadi juga diingatkan, membuat kita terus menjaga kesehatan kita, membuat kita terus melanjutkan keistiqomahan daripada para tokoh-tokoh itu, dan dalam konteks kaderisasi mempersiapkan diri untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka setara dengan kemampuan mereka, bahkan bisa lebih daripada kemampuan mereka. Karenanya sangat dipentingkan untuk taklim kita jangan berhenti. Selanjutnya adalah dari Wakil Ketua MPR RI yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Pada beliau kami persilakan, waktunya 5 menit. Baik, insya Allah nanti kalau sudah 4,5 menit antum bilang waktunya udah hampir habis ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin.